Assalamualaikum. Lagi sibuk. Kalau mau besok kita istimewa kenegaraan. Kamu udah baca materi? Bener. Kenapa ini? Perlu. Soalnya kan banyak orang yang salah mengamalkan Pancasila dan dianggap juga cuma memperlintas kepala. Padahal enggak. Oh, salah paham benar. Kita sering mengenal Pancasila itu urusan negara, urusan pemerintah, urusan bentuk teks. Padahal Pancasila itu hidup. Ada cara kita bersikap, ambil keputusan, perlakuan orang lain setiap harinya. Oh, oke. Kalau itu, jelas. Coba jelasin. Oke, saya akan jelaskan. Mulai dari sidang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana orang mengerti definisi percaya Tuhan dan agama selesai. Tapi sebenarnya maknanya jauh dari dalam. Yang kita dulu ke dalamnya, yang teman. Sila bersama itu menempatkan nilai spiritual sebagai fondasi negara. Bukan berarti Indonesia negara agama, tapi juga kebijakan. Kan semua tindakan harus diarahkan global, bukan cuma kepentingan duniawi, dan di sisi lainnya negara menjamin agama bagi semua warganya. Semua agama di dalam sana. Oh, sama, nggak ada agama yang dikeluarkan dan sana itu ada teks negara. Makanya toleransi itu bukan pilihan di Indonesia, itu tuntutan konstitusional. Jika kita ngambil pada orang lain, kita bukan cuma sopan, kita melanggar nilai dasar. Jadi toleransi itu kewajiban, bukan kebahagiaan kita kan? Bukan kebahagiaan anak hati. Tepat sekali. Dan ini yang saya bilang pada orang-orang yang bukan berarti kita setuju dengan keyakinan orang lain, tapi kita menghormati hak mereka untuk berkeyakinan itu beda dari satu soal perusahaan dan satu lagi soal tradisi. Maksudnya? Masuk akal. Karena sudah kita juga manusia dimana dan beradab. Ada dua kata kunci di sini, adil dan beradab. Keduanya harus jalan bareng. Oh, itu. Kalau semua salah satu, Adil tanpa beradab itu keras dan kaku. Kamu bisa menuntut keadilan tapi dengan cara yang merendahkan orang lain. Sebaliknya, beradab tak tahu adil itu menanti. Kamu sopan, kamu ramah, tapi dia waktu ada ketidakadilan yang bermata. oh gitu. Jadi berarti sikap kedua itu menuntut sikap aktif. Betul, bukan cuma ngobrol, enggak ada orang lain, tapi berani berdiri waktu ada yang disakiti. Manusia itu ternyata bukan sekadar kata-kata di atas kertas, dia berlaku lintas batas. Gak peduli suku, status sosial atau beragam, dan semua manusia memiliki martabat yang sama. Oh begitu. Tapi dari sistemnya banyak yang ada menguasai di kriminasi. Iya, dan itu tandanya sudah juga benar-benar dijalankan. Bukan berarti Pancasila salah, tapi kita yang belum sampai ke sana. Makanya ini bukan warisan yang kita simpan, tapi tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini yang paling sering kita salah pahami. Disalahpahami gimana? Disalahpahaminya kayak gini. Persatuan sering dimaknai sebagai keseragaman. Semua satu sama, satu bahasa, satu budaya dan cara berpikir. Padahal justru sebaliknya Indonesia bersatu. Bukan karena kita sama, tapi karena kita sepakat hidup bersama meskipun kita berbeda. Itu. Jadi kenapa kita lebih baik lebih kuat? Karena kesatuan itu laku. Satu perbedaan mesti langsung tetap. Tapi persatuan yang dibangun di atas kesadaran atau perbedaan itu dipuji. Kita perlu menjadi sama untuk bisa bersatu. Kita cukup saling mengakui dan saling menghargai. Oh gitu. Mereka kita lakukan bukan slogan, tapi prinsip. Tepat dan prinsip itu harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam cara kita bergaul, cara kita merespon perbedaan, dan cara kita membangun komunitas. Oh.
Terus Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan. Panjang memang, tapi tiap kata itu sangat penting bagi kita. kata wanita yang paling sering dilewati. Kata yang sering dilewati adalah hikmah. Orang yang fokus ke demokrasi, berpotensi suatu banyak, tapi lupa kata hikmah. Demokrasi kita bukan murni liberal yang selesai untuk suara, ada di misi kebijaksanaan, pertimbangan moral, tanggung jawab terhadap kepentingan kita bersama. Bukan cuma kepentingan kelompok yang menang. Jadi voting aja udah cukup ya? Cukup secara prosedur, tapi belum tentu jika secara substansi. Keputusan yang sah secara demokratis belum tentu adil secara moral. Makanya proses musyawarah itu sangat penting. Bukan untuk dari keputusan, tapi untuk memastikan semua suara didengar sebelum keputusan itu diambil. Dan poin-poin yang terpilih tetap punya tanggung jawab. Itu betul, mana? Memang suara bukan menjadi bebas dari akuntabilitas. Justru sebaliknya semakin besar mandat yang diberikan rakyat, semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul. Itu esensi dari sila yang keempat. Terus terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berat di sini. Kenapa berat kan? Karena seluruh itu enggak ada pengecualian. Bukan keadilan untuk mayoritas, bukan untuk yang punya akses, bukan untuk yang berskala keras. Untuk semua, dan keadilan sosial itu bukan hanya urusan pemerintah, dari masyarakat kita sehari hari. Contoh konkretnya gimana? Sederhana, enggak membuatkan yang lebih lemah posisinya, enggak dia ada yang diperlukan, enggak ada yang harus promosi sesuai kemampuan, bukan sesuai keinginan. Karena kalau kita kerja kelompok ada satu orang yang dapat bagian yang setara, itu merupakan kecil dan harap siap diterima. Dia waktu ada ketidakadilan itu termasuk menekan. Ya, dia punya berarti netral. Dia juga di sisi yang dominan, dan dalam konteks keadilan sosial dia juga berpanjang keadilan mana. Jadinya anggapnya bahas ini jadi sedalam ini. Karena kita terbiasa belajar Pancasila kan, dia betul itu. Padahal ini kan sudah saling terhubung, satu fondasi spiritual, satu prinsip kemanusiaan, satu komitmen persatuan, dan satu sistem demokrasi yang bijak, dan satu cita-cita keadilan yang Dan semua itu mulai dari diri sendiri. mulai dari diri sendiri dan keputusan kecil dari cara kita berlaku di sekitar kita. Kalau itu udah jalan, nggak perlu dari solusionisme, hidupnya udah nasionalis. Mungkin cukup gitu yang bisa saya sampaikan untuk tentang Pancasila. Apakah Anda pernah dengar lagi tentang pengertian Pancasila mulai dari ketuhanan sampai keadilan? Udah ngerti lah kan sekarang kita akan terima kasih banyak teman. Sudah ya, selamat ya.